Halo Sobat Bola, kembali lagi di Bermain Bola, tempat kita bedah tuntas si kulit bundar tanpa sisa. Bareng kami berdua di sini, dan hari ini Eropa lagi panas-panasnya. Arsenal makin gak terbendung di puncak, tapi Liverpool justru kepleset di tangan Wolves. Ada apa dengan lini belakang The Reds? Geser ke Spanyol, Madrid menang dramatis di menit akhir, tapi kabar buruk datang buat fans Los Blancos karena krisis cedera jelang lawan City. Dan jangan lupa, malam ini ada Derby della Madonnina. Apakah Milan sanggup menahan gempuran Inter atau justru jarak poin makin menganga? Kita bahas semuanya dalam beberapa waktu ke depan. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar menurut kalian siapa yang bakal keluar jadi pemenang di Derby della Madonnina malam ini. Stay tune, let's kick off. Ya, dan misi dari deep dive kita hari ini itu benar-benar spesifik. Kita punya banyak sumber dari analisis taktik pasca laga, konferensi pers pelatih, sampai statistik detail dari liga. Kita mau bedah tuntas urat nadi taktik dari rentetan kemenangannya Arsenal yang sekarang malah memicu kontroversi gede-gedean di media. Terus, kita juga bakal bongkar krisis yang lagi mencekik dua raksasa Eropa, Real Madrid dan Liverpool. Dan pastinya, sebagai hidangan utama, kita akan analisis peta kekuatan laga hidup mati penentu Scudetto di San Siro malam ini. Benar banget. Banyak banget data, statistik gila, dan adu argumen antar pelatih yang siap kita urai hari ini. Oke, gue mau langsung mulai dari daratan Inggris dulu, karena ini yang paling bikin garuk-garuk kepala sih. Arsenal ya? Iya, Arsenal. Mereka sekarang kokoh banget di puncak klasemen Liga Premier, tapi cara mereka menang belakangan ini, jujur aja, ngundang tanda tanya besar buat fans bola. Waktu mereka ngalahin Brighton 1-0 kemarin, gue iseng ngecek statistiknya. Lo tau nggak? Arsenal kalah penguasaan bola, kalah jumlah umpan, kalah total tembakan, dan bahkan tembakan ke arah gawang aja kalah. Tapi ujung-ujungnya mereka yang dapat 3 poin. Pragmatis banget jatuhnya. Banget. Belum lagi pas mereka ngelibas Chelsea 2-1 sebelumnya, semua gol murni dari tendangan sudut. Ini udah bukan Arsenal era Arsene Wenger yang muter-muter bola di depan kotak penalti dengan umpan pendek cantik. Ini kayak udah tim yang beda identitas gitu loh. Nah, pergeseran identitas itu yang bikin situasi ini jadi sangat mematikan di lapangan. Apa yang Arsenal lakukan sekarang sebenarnya adalah anomali statistik tingkat tinggi. Buat kalian yang mungkin nggak terlalu merhatiin detail angka pas nonton, coba resapi ini ya. Dari total 58 gol yang udah dibikin Arsenal di Liga musim ini, 21 diantaranya murni dari skema bola mati alias set piece. Gila, 21 gol dari bola mati. Padahal Liga masih sisa 9 pertandingan lagi kan? Betul. Dan angka segitu tuh biasanya cuma rekor buat satu musim penuh buat tim-tim yang emang ngandelin fisik, kayak Stoke City zaman dulu. Iya, zaman-zamannya Rory Delap lempar ke dalam itu kan? Tepat. Dan sebagai konteks sejarah nih, 16 dari 21 gol bola mati Arsenal itu asalnya spesifik dari tendangan sudut. Angka 16 gol dari corner ini udah menyamai rekor absolut sepanjang masa Liga Premier. Udah nyamain rekor. Udah. Sebelumnya rekor ini cuma dipegang sama Oldham Athletic di musim 92-93, sama West Bromwich Albion eranya Tony Pulis di musim 2016. Bedanya, Arsenal menyamai rekor ini di bulan Maret. Secara keseluruhan, 27,5% gol di Liga Premier musim ini lahir dari situasi bola mati. Ini pergeseran taktik yang masif banget untuk ukuran sepak bola modern. Pantesan perdebatan soal taktik ini jadi makin liar ya. Saking efektifnya, gue baca koran Swiss, Blick, mereka sampai bikin artikel gede-gedean majang foto Nicolas Jover, pelatih bola mati Arsenal. Judulnya provokatif banget nulisnya, "Is this man ruining football?" Apakah pria ini merusak sepak bola? Gue perhatiin skema Jover ini emang nggak enak ditonton buat penikmat bola indah, tapi efektivitasnya nyaris 100%. Fans Arsenal aja sekarang malah bangga ngasih julukan tim mereka Set Piece FC. Kalau kita bedah lebih dalam soal mekanika taktik Jover ini, idenya sebenarnya sangat mengandalkan dominasi fisik dan manipulasi ruang. Arsenal nggak cuma asal umpan bola ke tengah. Mereka sengaja menaruh pemain-pemain berpostur besar seperti Gabriel atau Saliba untuk ngeblok pergerakan kiper lawan. Kayak bikin tembok gitu ya? Persis. Jadi mereka bikin semacam tembok yang menjepit kiper tepat di area kotak 6 yard. Kiper secara praktis jadi kehilangan ruang gerak buat melompat atau menjangkau umpan silang tajam yang masuk. Begitu kiper terisolasi, pemain Arsenal yang lain tinggal lari ke tiang dekat buat nyundul atau ngarahin bola lagi ke tengah.
Memang secara estetika ini jauh dari kata cantik, tapi secara teknis ini adalah eksekusi kaos yang sangat terencana. Masalahnya kaos ini yang bikin pelatih-pelatih lawan pada naik darah. Fabian Hurzeler dari Brighton terang-terangan ngomel soal gimana Arsenal tuh buang-buang waktu dan sengaja nabrak-nabrakin back. Tapi yang paling vokal justru Arne Slot dari Liverpool. Slot ngerasa sepak bola Inggris sekarang jadi nggak asyik ditonton. Dia protes keras karena menurutnya wasit di Inggris ngebiarin kiper hampir dipukul di wajahnya waktu tendangan sudut. Dan wasit diam aja. Dia kan bandingin sama Belanda ya? Iya, Slot bilang kalau di Eredivisie Belanda, kontak fisik sekecil itu sama kiper pasti udah ditiup pelanggaran. Di Liga Premier tuh sekarang kotak penalti udah berasa kayak arena scrum di olahraga rugby. Kekecewaan Arne Slot itu sebenarnya mewakili suara kelompok puritan sepak bola. Dia secara terbuka merindukan era di mana sepak bola dimainkan seperti Barcelona sekitar 15 tahun lalu. Bola mengalir dari kaki ke kaki, minim interupsi fisik, permainan yang memanjakan mata lah intinya. Tapi kalau kita mau netral, ada evolusi taktik yang sedang terjadi di sini. Yang sangat menarik adalah Pep Guardiola dari Manchester City. Pep yang notabene adalah dewanya sepak bola indah, malah berdiri membela taktik Arsenal ini. Nah, itu ironis banget sih. Waktu gue baca komentar Pep, gue sama mikir, tumben Pep ngebela taktik main fisik begini. Dia malah bawa-bawa analogi bola basket kan waktu ditanya wartawan. Analogi basket yang dipakai Pep itu sangat tajam dan masuk akal. Dia membandingkan revolusi set piece Arsenal ini dengan revolusi tembakan 3 angka yang dibawa Stephen Curry dan Golden State Warriors di NBA beberapa tahun lalu. Dulu tembakan 3 angka dianggap cuma opsi tambahan, bukan senjata utama. Tapi begitu Curry membuktikan secara matematis bahwa tembakan 3 angka itu super efisien, seluruh liga terpaksa mengubah cara mereka bertahan. Semuanya jadi ikut-ikutan lempar 3 angka ya? Betul! Dan menurut Pep, sepak bola juga sedang mengalami fase itu. Tim lain boleh aja ngomel atau merasa taktik bola mati itu membosankan karena permainannya jadi terhenti. Tapi faktanya itu sah secara aturan. Suka tidak suka, pelatih di seluruh dunia harus beradaptasi dan cari cara buat nembus blokade ala Jaffer ini. Dan respons Mikel Arteta soal hujatan ini benar-benar cuek bebek. Dia ditanya apakah dia ngerasa taktiknya merusak sepak bola, dia malah bilang dia kecewa karena Arsenal harusnya bisa cetak lebih banyak gol dari bola mati. Arteta cuma peduli soal dominasi di setiap fase permainan. Bodo amat mau kelihatan jelek atau nggak pantas masuk kompilasi YouTube. Sangat pragmatis. Jadi sobat bola, coba kalian pikirin nih, sebagai fans layar kaca, kalian lebih milih tim kesayangan kalian main cantik ala tiki-taka tapi sering buntu, atau main super efisien, kasar dikit tapi trofi aman di tangan, kayak set piece FC racikan Arteta ini. Dilema klasik antara estetika dan hasil akhir. Dan ngomong-ngomong soal hasil akhir, Arne Slot sepertinya harus berhenti sejenak memikirkan taktik Arsenal, karena dia punya PR besar di halamannya sendiri. Bener banget, Arsenal efisien di bola mati, nah Liverpool malah kelihatan rapuh banget pas kalah 2-1 di Molineux lawan Wolves. Buat Wolves, ini pesta karena jadi kemenangan beruntun mereka yang krusial, tapi buat Liverpool, jujur aja ini lampu merah. Apalagi kalahnya tuh nyesek banget menit akhir. Kalau kita lihat alur pertandingannya dari sumber yang kita kumpulin, ini adalah kisah 2 babak yang sangat kontras. Di babak pertama, Wolves menerapkan blok pertahanan yang sangat rapat. Saking disiplinnya mereka bertahan, mereka rela nggak bikin satu pun tembakan ke gawang Alisson di 45 menit pertama. Pertandingan sangat alot. Tapi masuk babak kedua beda cerita kan? Betul, di babak kedua Liverpool tiba-tiba menekan pedal gas dan mengontrol mutlak penguasaan bola. Ke dada di dalam kotak penalti, nendang keras, kena mistar. Tapi anehnya, justru pas mereka lagi dominannya pegang bola, sistem mereka hancur di 15 menit terakhir. Penyakit lamanya kambuh. Secara taktis, masalahnya ada pada transisi bertahan atau defensive transition. Buat pendengar, transisi bertahan itu adalah momen krusial persekian detik ketika sebuah tim yang lagi asyik menyerang tiba-tiba kehilangan bola dan mereka harus buru-buru mengubah bentuk formasi buat bertahan sebelum lawan melakukan serangan balik. Liverpool gagal total di fase ini.
Saat mereka kehilangan bola di area pertahanan Wolves, pemain tengah mereka nggak cukup cepat turun. Setelah itu yang dimakan mentah-mentah sama Wolves di menit 7-8, Tolu Arokodare, pemain pengganti Wolves, bisa dengan tenang nahan bola ngelepasin umpan terobosan mateng banget ke Rodrigo Gomez. Gomez tinggal chip bola ngelewatin Alisson. Tapi ya, Liverpool tetaplah Liverpool, semangat juangnya ada, menit 83 Mo Salah nunjukin kelasnya. Gol penyama kedudukan yang krusial dari Salah. Iya, dapat bola liar hasil kemelut, dia giring dikit, tembak keras mendatar yang nggak bisa ditangkep kiper Jose Sa. Skor jadi 1-1, pertandingan kebuka banget, dan dua-duanya jual beli serangan. Setelah skor imbang, struktur taktik kedua tim mulai agak longgar karena sama-sama mencari gol kemenangan. Dan di titik inilah, pada menit ke-94, lebih 4 menit waktu tambahan, ketika fokus mulai luntur, hal tak terduga terjadi. Andre gelandang Wolves melepaskan tembakan jarak jauh. Dan apesnya, tembakan itu deflected. Buat yang belum tahu, deflected itu kondisi pas bola hasil tembakan ngebentur kaki atau badan pemain lain yang bikin arah bola berubah drastis secara tiba-tiba. Kiper yang udah terlanjur loncat ke arah yang benar jadi mati langkah, ya gitu deh nasib Alisson. Cuma bisa melongong lihat bola masuk ke gawangnya. Arne Slot pasti pusing 7 keliling ngeliat timnya kecolongan di injury time gara-gara telat nutup ruang tembak. Kehilangan fokus sepersekian detik di penghujung laga itu harganya sangat mahal, apalagi melawan tim yang sedang berada di atas angin seperti Wolves. Menariknya, konsep kemenangan lewat gol deflected atau beruntung ini justru jadi penyelamat buat raksasa Spanyol di pertandingan lain. Ini transisi yang pas banget. Kita bahas Real Madrid yang baru aja main di kandang Celta Vigo. Di papan skor, Madrid emang menang 2-1. 3 poin aman lah ya. Tapi kalau lo nonton pertandingannya semalam suntuk, itu jauh dari kata meyakinkan. Mainnya seret banget, bikin fans deg-degan. Coba bayangin frustrasinya jadi fans Madrid ngelihat performa kayak gitu. Performa kolektif Madrid memang sangat jauh di bawah standar emas mereka. Meski mereka memegang kendali bola, aliran serangannya sering mandek. Beruntung, ada momen magis dari Aurelian Tchouaméni yang mencetak gol pembuka lewat tendangan jarak jauh yang spektakuler. Tapi masalah utamanya justru muncul setelah mereka unggul. Struktur pertahanan mereka terlihat sangat rapuh di masa transisi. Rapuh banget, terutama di sisi kanan. Trent Alexander-Arnold yang sekarang main buat Madrid ngelakuin blunder fatal. Dia gampang banget dikolongin atau dilewatin sama Williot Swedberg. Swedberg langsung kasih umpan tarik, dan Borja Iglesias, sang striker veteran, tinggal tap-in bola masuk. Asensio, yang harusnya ngejaga Iglesias, juga telat banget nutup ruang. Rating Trent buat pertandingan ini aja anjlok parah. Madrid benar-benar butuh keajaiban buat menang, dan keajaiban itu baru datang di menit 95. Terus, lewat golnya Federico Valverde. Benar, Valverde nendang dari luar kotak, bolanya deflected kena back Celta, melengkung masuk ke pojok atas. Gol hoki, tapi krusial banget buat ngamanin 3 poin. Tapi mengamankan 3 poin dengan cara seperti itu sebenarnya menutupi masalah yang jauh lebih besar di tubuh skuad Real Madrid saat ini, yaitu badai cedera yang sangat ekstrim. Situasinya bukan sekedar krisis cedera biasa. Ruang perawatan Madrid sekarang udah kayak bangsa darurat. Kabar terburuknya, Kylian Mbappe cedera lututnya kambuh. Jude Bellingham masalah hamstring. Dan yang paling ngeri, Rodrigo absen sampai tahun 2027. Itu kehilangan yang sangat masif. Gila kan sampai 2027 loh. Padahal tengah pekan depan mereka harus jamu Manchester City di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Mbappe sama Bellingham dipastikan absen, minimal sampai leg kedua pertengahan Maret nanti. Target mereka baru bisa main tanggal 17 Maret. Tekanan yang menumpuk ini sekarang seluruhnya membebani pundak pelatih mereka, Alvaro Arbeloa. Kalau kita analisis catatannya, Arbeloa baru menang 9 kali dari 13 pertandingan pertamanya. Itu statistik yang tidak bisa diterima oleh standar tinggi manajemen di Bernabeu. Melawan Celta, krisis pemain ini memaksa Arbeloa melakukan eksperimen taktis yang berisiko. Dia mencoba formasi 4-4-2. Dan jujur aja, 4-4-2-nya kelihatan maksa banget semalam. Vinicius Junior disuruh main lebih ke sentral jadi striker bareng Arda Güler. Nah, Güler ini dipasang sebagai false nine. Buat yang bingung, false nine itu simpelnya striker bayangan. Alih-alih dia nangkring di kotak penalti nunggu umpan, dia malah sering turun ke tengah lapangan buat mancing bek tengah lawan ikut maju. Tujuannya supaya ada ruang kosong yang bisa diterobos sama Vinicius. Tapi eksekusinya Berantakan. Sangat tidak berjalan mulus. Karena Celta bertahan dengan rapat,
Güler tidak mendapatkan ruang antar lini yang dia butuhkan. Dan ini yang membuat posisi Arbeloa sangat sulit jelang lawan Manchester City. Harus menjamu tim sekelas racikan Pep Guardiola di Bernabeu tanpa pemain-pemain pilar dan tanpa sistem penyerangan yang jelas adalah sebuah mimpi buruk taktis. Tanpa sosok Bellingham yang biasanya merusak fokus bek tengah lawan, Arbeloa tampaknya cuma punya satu senjata mematikan tersisa, yaitu serangan balik mengandalkan kecepatan sprint Vinicius Junior. Pertanyaannya, apakah ngandelin counter attack Vinicius doang cukup buat ngeruntuhin dominasi City? Agak pesimis sih gue. Dan kalau kita ngomongin pelatih yang lagi dipusingin absennya pemain pilar, gue jadi ingat pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Arbeloa kewalahan tanpa Mbappe. Kompany malah santai aja ngebantai Gladbach 4-1, padahal striker utama mereka, Harry Kane, nggak main. Disinilah letak perbedaan kedalaman skuad. Sebelum kita masuk ke menu utama, kilas cepat dari Jerman ini memang menarik. Sistem rotasi yang dibangun Kompany di Bayern musim ini luar biasa. Saat Harry Kane absen, kita tahu Kane bukan sekedar pencetak gol, tapi pengatur serangan. Untuk mengisi kekosongan itu, Kompany memasang Nicolas Jackson. Jackson mainnya gila banget kemarin. Dia nyatetin 10 sentuhan bola di dalam kotak penalti lawan loh. Beda banget sama gaya Kane. Jackson benar-benar jadi ujung tombak yang bikin pertahanan Gladbach ketarik ke belakang terus. Terus Luis Diaz juga tampil brilian banget. Nyetak gol voli cantik plus ngasih assist. Belum lagi Jamal Musiala akhirnya bikin gol liga pertamanya musim ini. Praktis, Bayern asuhan Kompany sekarang unggul 14 poin di puncak klasemen Bundesliga. Makin menjauh dari kejaran lawan. Bayern membuktikan bahwa sistem yang mapan bisa menutupi absennya satu individu. Dan di Italia, Juventus juga melakukan hal serupa. Pasukan Luciano Spalletti melibas Pisa 4-0 di Serie A. Kemenangan manis ini sekaligus menjadi perayaan ulang tahun bagi Spalletti. Kado ulang tahun yang sempurna. Dan yang jadi bintang semalam tuh Kenan Yildiz. Performa dia gemilang banget. Cetak gol, dan ngasih assist juga. Gol-gol Juve lainnya disumbang sama Cambiaso, Thuram, dan Boga. Betul sekali. Nah, bergeser dari kemenangan Juventus, kita masuk ke menu utama Deep Dive hari ini. Laga penentu Scudetto di San Siro, Derby della Madonnina. Konteks laganya sangat panas. Inter Milan saat ini nyaman di puncak klasemen dengan 67 poin, sementara AC Milan membayangi di posisi kedua dengan 57 poin. Ada jarak 10 poin di antara mereka. Jarak 10 poin ini bikin tekanannya gila banget buat kubu Milan. Ini benar-benar laga hidup mati bagi armada Massimiliano Allegri. Kalau Milan sampai kalah malam ini, harapan Scudetto praktis tertutup rapat. Nggak ada ampun lagi. Beban psikologisnya memang ada di Milan. Secara kalkulasi matematis, jarak 13 poin jika mereka kalah akan sangat mustahil dikejar. Tapi modal Milan cukup bagus. Mereka baru saja menang 2-0 atas Cremonese berkat performa cemerlang Rafael Leao. Dan yang paling penting, Milan punya rekor tak terkalahkan dalam 6 derby terakhir melawan Inter dengan rincian 4 menang dan 2 seri. Milan tahu banget cara bikin repot Inter ya, tapi Inter asuhan Christian Chivu musim ini tuh mengerikan banget. Rekor tandang mereka gila, 9 kemenangan beruntun di Serie A. San Siro memang kandang bersama, tapi status Inter malam ini kan tim tamu. Namun skenario taktik Chivu dipastikan bakal berubah karena ada pukulan telak di ruang perawatan. Kehilangan Lautaro Martinez. Betul, kapten sekaligus top skor Liga dengan 14 gol ini absen karena cedera betis. Ini kerugian luar biasa buat Inter. Sangat berdampak. Tanpa Lautaro, Chivu harus mengandalkan Marcus Thuram dan bintang muda Francesco Pio Esposito di lini depan. Kekuatan utama Inter malam ini justru akan bergeser ke sektor tengah. Hakan Çalhanoğlu akan menjadi dirijen kunci. Dialah yang akan mengatur tempo permainan, membagi bola, dan mencari celah di pertahanan Milan. Kubu Milan juga nggak muput dari masalah cedera. Allegri dipastikan kehilangan Loftus-Cheek dan Gabia. Tapi untungnya, Rafael Leao dan Christian Pulisic siap sedia buat mengeksploitasi lini belakang Inter malam ini. Adu kecepatan sayap Milan lawan trio bek Inter bakal jadi kunci penentu pertandingan. Itu dia bahasan panas kita hari ini di Bermain Bola. Tapi jujur, gue masih nggak habis pikir sama krisis cedera Real Madrid. Tanpa Bellingham dan Mbappe, apa mungkin Arbeloa bisa nyuri poin di kandang City? Atau jangan-jangan keajaiban Madrid cuma sampai di sini?
Gue pengen dengar pendapat kalian di kolom komentar. Skor prediksi kalian buat Derby Della Madonnina malam ini berapa? Tulis sekarang. Dan jangan lupa, kalau kalian suka bedah taktik kayak gini, subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan update Liga Champions tengah pekan depan. Kami berdua pamit undur diri, salam sepak bola, ciao.